Kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Pemirsa, kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya, Tiara Harahap, inilah Kabar Nusantara selengkapnya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran. Awan panas terjadi pada Kamis malam dengan jarak luncur mencapai 2 km. Tercatat di seismogram, awan panas guguran dengan amplitudo 34 mm berdurasi 120 detik dengan jarak luncur 2 km mengarah ke arah barat daya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mencatat aktivitas Gunung Merapi mengalami kegempaan berupa gempa guguran 26 kali. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada status siaga atau level 3. Warga dihimbau tetap tenang namun waspada untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya sejauh 5 km pada sektor selatan barat daya dan 3 km pada sektor tenggara. Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis petang mengalami erupsi dengan mengeluarkan material batuan. Situasi terkini Sileri. Baru saja terjadi letusan. Erupsi freatik terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Kamis petang. Erupsi freatik ini mengeluarkan material batuan yang terlontar hingga 400 meter dan menyebabkan beberapa bangunan di dekat kawah rusak parah. Erupsi ini sempat membuat warga yang ada di sekitar kawah panik dan lari menyelamatkan diri. Untuk mengantisipasi adanya letusan susulan, BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya sterilisasi di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kini status kawah Sileri masih terus dalam pantauan. Panas. Mantap panas. Gawanane Mas Inung blopot kacana. Sebuah mes karyawan pabrik pengolahan biji plastik di Jalan Kamal, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas dalam upaya pemadaman. Kobaran api terlihat dari dalam pabrik pengolahan biji plastik di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat tadi malam. Sumber api diketahui berada di mes karyawan di lantai 2 bangunan pabrik. Diduga api berasal dari salah satu kamar karyawan yang ditinggal sholat tarawih. Sebanyak 15 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas kepolisian dari Polsek Kalideres yang menangani kasus kebakaran ini langsung memintai keterangan sejumlah saksi dan karyawan. Bahkan mes karyawan, cuma di dalam juga ada tumpukan kardus yang sampai saat ini masih kita proses pemadaman di tumpukan kardus saja. Ya mudah-mudahan nggak ngerembet ke bawah, ya mudah-mudahan kita ada siap sampai sini lah. Apa aja yang terbakar Pak Eko? Informasi dari yang punya gedung, informasi mes karyawan. Selain itu? Mudah-mudahan cuma itu aja. Ada kendalanya? 13 unit dari barat, dari 2 dari utara, bantuan dari utara, jadi 15. 9 gudang yang berada di Pergudangan 8 Desa Jatimulya, Kosambi ludes terbakar. Api juga menghanguskan 3 unit kendaraan roda 4. Di Pergudangan 8. Dengan cepat api membakar 9 gudang yang berada di Pergudangan 8 Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Api pertama kali muncul dari gudang koper yang berada di Blok MD hingga meluas ke sejumlah gudang lainnya. 3 unit kendaraan roda 4 juga ikut terbakar dalam insiden ini. Untuk menjinakkan api yang membesar, 7 unit pemadam kebakaran dikerahkan, namun para petugas damkar kesulitan karena sejauhnya sumber air serta banyaknya material plastik yang mudah terbakar. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini.
Presiden Joko Widodo kembali mempertegas agar masyarakat tidak nekat melakukan mudik. Presiden juga meminta seluruh kepala daerah untuk berhati-hati supaya tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di daerah masing-masing. Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik lebaran, hati-hati. Cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali. Survei yang terkait dengan mudik, sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik itu 89 juta orang. 89 juta orang, kurang lebih 33% dari penduduk kita. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11%, tetapi juga angkanya masih 29 juta. Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, gubernur, bupati, wali kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7%. Tapi angkanya juga masih besar. Hati-hati, 18,9 juta orang yang masih akan mudik. Oleh sebab itu harus disampaikan terus mengenai larangan mudik ini agar bisa berkurang lagi. Yang paling penting bagaimana kita menekankan sekali lagi mengenai disiplin. Disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Disiplinkan masyarakat secara ketat mengenai protokol kesehatan. Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik di Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Tapi saya meyakini apabila pemerintah daerah dibantu oleh Forkompinda semuanya bergerak, mengatur, mengendalikan mengenai disiplin protokol kesehatan. Saya yakin kenaikannya tidak seperti tahun lalu 93%. Kemudian yang kedua mengenai vaksinasi. Saya titip terus vaksinasi massal, vaksinasi di daerah, jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat, tugas saya adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin, jangan sampai ada yang di stok. Stok itu cukup 5%, segera disuntikkan ke masyarakat, segera disuntikkan kepada target prioritas yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Para pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur kembali memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kamis malam, ratusan pemudik mulai memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Antrian pemudik juga terlihat mengantri untuk melakukan tes genus C19. Para pemudik ini mengaku melakukan mudik lebih awal untuk menghindari larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Pihak Daob 2 Bandung memastikan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, pengoperasian perjalanan kereta api ditiadakan. PT KAI terus berupaya mensosialisasikan larangan perjalanan jarak jauh. Meski pemerintah sudah melarang warga untuk mudik lebaran, lonjakan penumpang terjadi di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, guna mengantisipasi larangan mudik, petugas gabungan menggelar penyekatan di sejumlah daerah. Pemerintah sudah mengumumkan agar warga tidak melakukan mudik lebaran 6 Mei sampai 17 Mei mendatang. Namun guna menghindari kebijakan tersebut, warga memilih mudik lebih awal. Lonjakan penumpang terjadi di salah satu PO Bus di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para calon penumpang jurusan sejumlah wilayah di Madura mulai ramai. Namun sayangnya, keberangkatan tersebut masih belum dilengkapi surat hasil tes antigen. Warga memilih mudik lebih awal
guna menghindari larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah. Sementara itu penyekatan jalur mudik terus dilakukan oleh aparat gabungan. Petugas dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP menggelar penyekatan di perbatasan jalur tikus antara Cianjur dan Bandung. Penyekatan dilakukan bagi warga yang hendak mudik tanpa menyertakan surat bebas COVID-19. Setiap kendaraan baik pribadi maupun bus antar kota di-stop oleh petugas. Penumpang diperiksa kelengkapan surat bebas COVID-19 dan ditanya arah tujuannya. Dari hasil penyekatan, puluhan kendaraan roda 4 terpaksa diputar arah untuk kembali ke daerah asalnya. Puluhan kendaraan yang melintas di Kadung Orak, Garut, Jawa Barat terpaksa diputar arah karena tidak membawa surat bebas COVID-19. Kendaraan yang diperiksa petugas rata-rata merupakan penumpang dari Jabodetabek dan Bandung. Penyekatan akan dilakukan di 12 titik perbatasan Garut dan Bandung. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Persiapan penyekatan larangan mudik terus dilakukan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono melakukan pengecekan kesiapan Operasi Ketupat 2021 di Jombang, Jawa Timur. Operasi Ketupat kali ini akan menindaklanjuti larangan mudik Lebaran. Kakor Lantas menyatakan bahwa penyekatan akan dilakukan secara persuasif dan humanis. Bahwa operasi ketupat yang ke tanggal 6-17 adalah operasi kemanusiaan tentang dilarang mudik ya, untuk ditiadakannya mudik. Oleh karena itu operasi ini juga tindakan di lapangan persuasif humanis ya, keseimbangan pengelolaan antara monitoring COVID-19 sama ekonomi. Pengetatan tersebut dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sementara bagi yang nekat melakukan mudik akan diberikan sanksi berupa putar balik. Tim TV One mengabarkan. Jelang larangan mudik pada 6 hingga 17 April mendatang, tim gabungan melakukan pendataan dan penertiban travel gelap di beberapa titik yang ada di Kota Semarang. Penertiban ini dilakukan oleh tim gabungan dari Satlantas Polrestabes Semarang, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Jawa Tengah. Penertiban dilakukan di beberapa titik yang menjadi pusat travel di Kota Semarang, seperti daerah Bubakan, Terminal Bayangan Banyumanik, serta Mangkang. Selain melakukan pendataan dan penertiban, tim gabungan juga memberikan edukasi dan himbauan kepada para sopir travel dan masyarakat pengguna transportasi agar menunda mudik Lebaran pada tahun ini. Dalam penertiban ini, tim gabungan berhasil menjaring 3 mobil travel plat hitam yang beroperasi tanpa memerhatikan protokol kesehatan. Polisi menangkap petugas pemeriksaan uji COVID-19 di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara karena diduga menggunakan alat swab antigen bekas pakai. Selain menangkap 6 orang, ratusan alat rapid test bekas juga turut disita. Di tengah kondisi COVID-19 yang terus meningkat, ternyata masih ada orang yang berlaku curang dan mengeruk keuntungan dalam memutus penyebaran virus COVID-19. Hal ini terbukti salah satunya atas kasus petugas dari lembaga penyelenggara kesehatan yang menggunakan alat swab antigen bekas di lokasi layanan antigen di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan menyusul banyaknya keluhan calon penumpang yang mendapati hasil rapid antigen positif COVID-19. Dari penyidikan kepolisian, para pelaku telah melakukan kejahatannya sejak bulan Desember 2020 lalu. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 3 orang lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Namun tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah.
yaitu para pelaku yang diungkap ini mereka memproduksi, mendaur ulang stik yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tes swab antigen. Ya, stik yang digunakan untuk mendaur ulang untuk melaksanakan swab antigen ini, teman-teman sekalian, oleh para pelaku yang sudah digunakan dicuci kembali, dikumpulkan, kemudian dicuci, dibersihkan dengan cara mereka sendiri, kemudian dikemas kembali dan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tes swab di Bandara Kuala Namu. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka para pelaku ini, khususnya pelaku yang bertindak selaku Kepala Kantor Wilayah atau Branch Manager Kimia Farma Solusi yang ada di Kota Medan, bekerja sama karena melakukan kontrak dengan pihak Angkasa Pura Solusi dalam rangka melaksanakan tes swab antigen kepada para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan udara. Setiap kali melakukan biayanya adalah 200.000 dengan perjanjian kerjasama antara pihak PT Angkasa Pura Solusi dengan PT Kimia Farma. Mereka membagi hasil, tetapi yang melaksanakan pemeriksaan di sana adalah teman-teman atau para pelaku yang bekerja di bidang di kantor Kimia Farma. Kepala Kantor Wilayah atau Branch Manager yang ditunjuk saat ini adalah pejabat sementara di kantor Kimia Farma Medan, jadi Jalan Kartini. Setelah mereka mendapat atau didatangi oleh pihak konsumen, dalam hal ini masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan udara, didaftarkan, kemudian dilakukan tes swab. Dengan apa? Dengan menggunakan stik tadi yang sudah didaur ulang. Tentu proses daur ulang itu tidak memenuhi syarat kesehatan. Pemeriksaan masih dilakukan petugas Polda Sumatera Utara ini. Kesemua pelaku memiliki perannya masing-masing, termasuk pelaku yang mendaur ulang alat tes swab untuk kembali digunakan. Tugas saya dalam hal ini, Pak, tugas saya yang membawa alat antigen yang didaur ulang sama yang membersihkan, Pak, sama yang mendaur ulang. Oh, Mas yang bawa ya. Dari bandara ke Kimia Farma, Pak. Kantor Kimia Farma, di sana didaur ulang. Iya. Tugasnya mengambil itu. Iya, Pak. Terus habis didaur ulang, terus diantar kembali, Pak, ke bandara, Pak. Diantar kembali. Selain itu ngapain lagi? Selain itu nggak ada lagi. Ikut mendaur ulang nggak? Iya, ikut, Pak. Ikut. Ikut. Yang keras. Ikut, Pak. Atas pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, 2 unit komputer, 2 unit mesin printer, uang tunai, serta ratusan alat rapid test bekas yang sudah dicuci bersih dan telah dimasukkan ke dalam kemasan berikut ratusan alat pengambil sampel rapid antigen yang masih belum digunakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wanasari, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa, kasus babi ngepet yang menggemparkan warga Depok akhirnya terungkap. Setelah polisi melakukan penyelidikan, didapati babi ngepet itu hanya rekayasa. 1 orang ditetapkan tersangka lantaran babi tersebut dibeli secara daring. Heboh insiden babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat ternyata hanya rekayasa. Babi yang disebut babi ngepet adalah anak babi hutan yang dibeli secara daring seharga Rp900.000 dan ongkos kirim Rp200.000. Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar tersangka bersama rekan-rekannya menyusun rencana rekayasa babi ngepet selama 1 bulan. Tujuannya adalah agar tersangka yang merupakan salah satu tokoh masyarakat menjadi terkenal. Tentang babi ngepet yang ada di Polsek Sawangan, Polres Metro Depok. Jadi kami sampaikan bahwa semuanya yang sudah viral 3 hari sebelumnya itu adalah hoax, itu berita bohong. Jadi sebenarnya yang kejadian itu tidak seperti apa yang diberitakan di media 3 hari yang lalu.
saya sampaikan bahwa kasus ini berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehilangan uang. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemudian dari tersangka ini merekayasa dengan memesan secara online seekor babi dari pecinta binatang yang dibeli harganya 900.000. Kemudian ditambah biaya ongkos 200.000. Jadi tersangka ini bekerja sama kurang lebih 8 orang membuat cerita, mengarang cerita seolah-olah babi ngepet itu benar. Ternyata itu adalah rekayasa dari tersangka dan teman-temannya. Setelah rekayasa babi ngepet dibongkar polisi, tersangka pun meminta maaf atas kegaduhan yang ia buat. Yang sebesar-besarnya kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang salah, sangat fatal. Saya akui itu adalah salah yang sangat fatal. Dan sekali lagi atas kejadian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 atau 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Jangan di belakang saya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan keluarga dari kru KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan Bali beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Presiden berjanji akan menyekolahkan anak-anak prajurit yang gugur dan membangunkan rumah bagi keluarga almarhum. Bertempat di Hanggar Lanudal Juanda, Surabaya, Kamis pagi, Presiden menyampaikan bela sungkawa dalam pertemuan dengan keluarga dari kru KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan Bali beberapa waktu lalu. Presiden berjanji akan menyekolahkan anak-anak prajurit yang gugur hingga tingkat perguruan tinggi dan membangunkan rumah bagi keluarga almarhum. Kemarin sudah kita sampaikan untuk putra-putri dari ibu sekalian akan diatur oleh negara agar bisa sampai kuliah di perguruan tinggi. 53 kru KRI Nanggala yang gugur juga mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat, termasuk tanda kehormatan Jalasena Nararia. Kenaikan pangkat dan tanda kehormatan ini merupakan kebanggaan bagi prajurit TNI AL yang telah mengabdikan diri untuk menjaga kedaulatan RI. Usai Presiden menyampaikan bela sungkawa, pada kesempatan itu Kementerian Sosial juga memberi santunan kepada ahli waris dari ABK KRI Nanggala 402 dengan nilai masing-masing 15 juta rupiah. Kemensos juga akan memberikan santunan untuk kebutuhan dasar anak dan bayi dalam kandungan yang ditinggalkan, masing-masing 100 juta rupiah. Khusus untuk Kementerian Sosial, kami memberikan bantuan per anak 100 juta. Nah, kemudian termasuk yang hamil. Nah, kemudian yang belum punya anak ada santunan yang dari pemerintah seperti itu. Iya, kita sudah langsung komunikasi, termasuk ada putri 1 orang itu tadi udah lulus kuliah, kemudian adiknya masih baru kuliah. Nah, itu akan kerja, insya Allah nanti bulan Mei akan kerja di Kementerian Sosial. Ya, seperti itu ya. Untuk yang Surabaya saya sudah nitipkan kepada Pak Wali Kota Surabaya
kalau ibu-ibu ini ada yang mau kerja dan sebagainya. Seperti itu ya. Tim TV One mengabarkan. Situasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua sudah kembali normal. TNI Polri terus memastikan agar aktivitas masyarakat aman dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Penjagaan ketat dijalankan di bandara dan tempat-tempat kegiatan warga lainnya. TNI Polri terus menjaga ketat bandara Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Penjagaan ketat dijalankan pasca baku tembak antara TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang sempat mengganggu kegiatan di bandara. Aktivitas penerbangan di sini sudah kembali normal sejak Rabu lalu. Selamat pagi, saat ini saya berada di Bandara Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, di mana aktivitas bandara pada pagi hari ini tanggal 29 April 2021 telah kembali normal pasca kontak tembak antara TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata. Tidak hanya di bandara, aktivitas masyarakat sekitar juga telah kembali normal dalam penjagaan TNI Polri, termasuk aktivitas jual beli di pasar Distrik Ilaga. Dari Kabupaten Puncak, Papua, tim TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sederet penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua adalah tindakan terorisme. Pemerintah meminta Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara bertindak tegas terhadap KKB. Menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif. Yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, setelah melakukan pencarian selama 4 jam, bocah yang tenggelam akibat terjatuh dari motor di Bekasi akhirnya ditemukan tim SAR. Korban ditemukan tewas dalam gorong-gorong. Korban ditemukan petugas tim SAR gabungan Jumat dini hari di Kalibawah, Kampung Rorotan, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi. Bocah naas yang baru berusia 10 tahun tersebut ditemukan tewas setelah tim SAR berupaya melakukan pengurasan air kali dan menerjunkan 2 orang penyelam. Korban pun ditemukan tersangkut di lumpur yang berada di dalam gorong-gorong sedalam 3 meter. Dalam kejadian ini, korban sebelumnya diketahui terjatuh dari motor ke kali bersama saudaranya. 1 korban berhasil dievakuasi warga namun tewas saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Jasad bocah kemudian langsung dibawa ke rumah sakit setelah berhasil dievakuasi. Usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini, pemirsa, namun Anda masih bisa terus mengupdate dengan info-info terbaru dengan mengakses laman tvOneNews.com. Saya Tiara Harap pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.